Alright guys, welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini di video Verasman Channel, kali ini gue bakalan mereview kamera sesuai janji gue di video sebelumnya. Kamera apakah itu mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu mungkin, soalnya kan sebelumnya juga gue habis nge-review. Setelah nge-review kamera Olympus ini, gue di video akhirnya udah ngebocorin buat project gue selanjutnya, yaitu mereview kamera DSLR dari Nikon. Mungkin nggak usah basa-basa, mungkin kita nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita mulai video reviewnya. Nah, kebetulan kameranya udah ada di sini, langsung aja gua mulai review ya guys. Nah, bisa kalian lihat dari atasnya ini guys. Di sini bisa dilihat juga ada tulisan Nikon 28 kali wide optical zoom. Nah, jadi ini lensa wide-nya bisa ngezoom 23 kali guys. Nah, setelah itu ada tulisan IDVR. Nah, itu gua nggak tahu maksudnya, mungkin kalian yang ngerti kamera udah paham lah ya. Nah, di bawah ini ada tulisan 4,4.0 minus 112 mm. Nah, mungkin ini tuh diameter lensanya ini guys, atau enggak ya, pokoknya seginilah ukurannya buat satu lensa segini. Jadi ukurannya segini. Nah, buat kekuatan ngezoomnya 28 kali lensa wide, ultra lensa wide optical zoom. Nah, di sini bisa kalian lihat juga lensanya bertingkat guys, dari tingkat yang pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Jadi berlapis-lapis. Dia bakal, kalau misalnya hidup, dia bakal naik kalau misalnya di zoom. Nah, lanjut kita ke bagian kirinya, ada tulisan 20.2 megapiksel. Jadi kamera ini 20 megapiksel guys, lensanya 20,2 megapiksel. Ada tulisan lagi di bawahnya equip 100.135 tele 630 mm. Nah, lensa telenya dia itu 630 mm. Habis itu ada 3.0 HVGA LCD. Nah, mungkin LCD itu kan termasuk ke layar ya guys. Nah, jadi di belakangnya ini ada layar, ntar kita bahas nanti. Nah, layar itu 3.0 HVGA. Nah, habis itu di samping sininya ada tulisan 28 kali lensa optical zoomnya, 28 kali optical zoom wide nya. Lanjut kita ke bagian samping sini, bisa dilihat ini ada tanda USB nih. Ada USB, yang kiri USB up per V out, outnya out up V. Di sini ada DC-nya, DC-nya 5.0 V. Nah, jadi ini bisa dibuka guys, caranya itu diginiin. Nah, dia bakal ngebuka. Tuh, ini buat USB-nya. Kalau kalian mau ngirim data atau mau nyimpen data ke laptop atau ke komputer atau ke hard disk, ngambilnya dari sini guys. Nah, udah gua tutup lagi. Nah, udah tertutup rapat. Lanjut, gua bakal review bagian atasnya guys. Nah, ini buat tutupnya, gua bakal kasih lihat tutupnya kayak gimana. Nah, kayak gini guys, ada tulisan Nikon. Ini buat tutup lensanya. Nah, di belakangnya kayak gini, ini buat nutupnya. Nah, gue bakal coba tutup kameranya ya. Nah, ini guys, kamera dalam keadaan tertutup lensanya. Nah, ini kita bukanya gampang banget, kita tinggal jepit ini gini, set, angkat. Nah, udah kebuka. Nah, lanjut kita ke atas tadi. Nah, gue bakal kasih lihat di atasnya itu ada apa aja sih.
Nah, pertama di kanan pojok kanan atas ada ini yang seperti biasa, ini ke kanan itu ngezoom, ke kiri mengurangi zoomnya. Nah, ini di tengahnya buat ngejepret cetek gitu, cetek gitu. Nah, itu dia bakal ngambil gambar. Nah, kalau ke kanan itu buat ngezoom, ini buat mengurangi zoomnya. Sama kayak yang kata di kamera Olympus yang udah gua review, kurang lebih kayak gitu juga, sama buat ngezoomnya ke kanan, ininya ke kiri. Nah, habis itu ada tulisan TW itu ya, W itu buat ke kanan mungkin, T buat ke kiri, buat W buat ngegedein zoomannya, yang T buat ngurangi zoomnya. Nah, habis itu di bawahnya ada tulisan on off, dan ini buat ngidupin atau matiin kameranya guys, tinggal ditekan lama dia bakal nyala. Nah, habis itu di sini ada bolongan-bolongan titik-titik itu yang menurut gua lumayan rapi. Nah, habis itu di sini ada glossy, ada cat yang glossy. Ini kan cat nggak dicat, ini kayaknya yang ini cuman hitam doff doang. Ini di sini ada yang glossy-nya, bagian glossy. Nah, ini di sini ada lambang flash atau petir gitu ya guys, tuh mirip petir. Nah, ini kita pencet ada tombolnya, ini buat ngebuka flashnya. Tuh, kebuka kan. Nah, ini buat lens buat flashnya ini udah LED ya guys, soalnya ini udah zaman modern juga, pasti kebanyakan kamera udah pakai LED putih buat flashnya. Habis itu ada di bawahnya ini ada tulisan Nikon, mereknya ini Nikon lah. Nah, lanjut gua tutup aja karena udah selesai kita bahas. Lanjut kita ke bagian kirinya guys. Oh, ini tadi udah, sebelah kanannya kayak gini. Nah, ini gue belum sempat bahas tadi yang bagian depan. Nah, ini di sini tuh ada bahan karet gitu guys. Nih, di sini ada karet. Nah, ini tuh biar apa dikasih karet di sini dan ada tekstur kelas gitu. Nih ada suaranya ini. Nah, itu ada suaranya. Kenapa ditaruh bahan kayak gini? Biar nggak licin guys. Soalnya ini kamera kalau misalnya nggak ada itu, ininya doang, bahannya licin soalnya. Nah, diadakannya ini biar nggak licin saat kita mau motret, biar nggak jatuh juga. Nah, gitu guys. Dia itu dari depan, dari sini sampai ke sini guys. Nah, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Kita lihat di bagian belakangnya ini paling lengkap guys. Nah, di sini bisa kalian lihat ada tipenya Coolpix L340. Jadi ini kameranya tipenya mereknya Nikon, tipenya Coolpix L340. Di bawahnya udah dilihat banget nih, udah jelas banget. Ada layar besar di sini guys, hampir hampir lebih banyakkan layarnya dibanding dengan tombol-tombol ininya guys. Nah, jadi di sini ada layar, ini kaca ya guys. Ini ada layar, nggak tahu ukurannya berapa. Nah, jadi gitu. Bezelnya juga udah lumayan tipis buat tahun 2016 pas gua belinya, ini udah 2016 dan menurut gua bezelnya ini udah termasuk tipis. Di bawahnya ada lambangnya, ada mereknya Nikon. Ya, ini kamera Nikon, jadi ada merek Nikon di situ. Lanjut, di samping kanannya ada tombol-tombol pencet. Nah, di sini ada tulisan menu buat milih menu apa aja. Di sini buat delete, buat ngehapus foto-foto atau video yang kita ambil atau kita jepret. Mungkin yang jelek kita bakal buang gitu ya guys, yang kita pilih-pilih gitu. Nah, di sini ada timer, yang kiri ini buat timer. Jadi kalau mau moto santai aja gitu, nggak usah buru-buru kalau misalnya lagi mau foto barengan kan pakai timer gitu. Nah, di sini ada bunga, ini mungkin lambang bagian dari lensanya, lensa wide mungkin ini, pencet ini.
Di tengah ini ada tulisan oke. Buat milih dari menu ini yang mau dipilih, nanti kita pencet oke di sini. Nah, di atas ini ada lambang apa namanya, flash, buat biar terang gitu. Jadi kalau mau flash, nah ada pencetannya di sini. Nah, ini ada tulisan plus minusnya, buat mungkin plus itu apa, kayak ngezoomnya lagi itu, ataupun jenis zoomnya, atau nggak tahu lah, pokoknya gitu. Mungkin yang ngerti kamera udah pada tahu kali ya. Lanjut, kita di kiri atas ini ada gambar foto guys, ada tulisan scan. Nah, di situ ada tulisan scan, mungkin buat nge-scan guys. Tuh udah ada tulisan scan kan, mana nih? Nah, ada tulisan scan di atas kamera, lambang kamera. Di kanan ini ada video, Nah, ini video guys. Nah, jadi gitu, buat kalau kalian mau ngeliat video bisa di sini, kalau mau scan kamera bisa di situ. Nah, habis itu di sini ada karet lagi nih, kalau kelihatan ya, ini ada karet lagi biar galdicin, sesuai yang gue bilang tadi. Ini soalnya keset banget guys, bagus. Nah, di atas ini terakhir ada buat ngerekam tuh, ada gambar video gitu. Nah, ini tuh tombol buat ngerekam, yang di tengahnya ada merah ini, kita tinggal pencet. Nah, nanti dia bakal otomatis ngerekam. Nah, di sampingnya sini juga ada apa, tanda buat kalau misalnya kita mulai flash, nanti dia bakal kedip gitu guys. Lanjut, kita ke bagian bawah, bagian yang paling terakhir, bagian bawah. Mungkin bagian terakhir soalnya udah terakhir juga, bawah terakhir. Oh, mungkin habis ini kita bakal mereview, kasih lihat ininya, apa model talinya dari kamera ini. Nah, ya kita bakal langsung review aja guys. Bagian bawahnya ada apa aja sih? Nah, di sini ada tulisan Nikon Coolpix L340. Nah, dia itu Nikon Corp Japan, made in China. Dia corporationnya, perusahaannya di Jepang, dibuatnya kamera ini di China guys. Kebanyakan juga zaman sekarang mah apa dibuatnya di China ya guys, jadi jangan heran. Tapi udah punya standar Nikon yang di Jepang pastinya. Nah, habis itu di sini tulisan Coolpix Coolpix L340. Di sini ada serinya, seri dari kamera ini, kodenya, seri kameranya 90039534. Nah, ini udah, mungkin ini pendukungnya nih guys, yang udah ngetes apa kamera ini di pabriknya mungkin. Di sini ada kayak stiker apa namanya, bintang merah di tengah itu, gua nggak tahu itu mungkin sebelum atau sesudah dibelinya udah ada itunya, gua nggak tahu juga. Nah, di sini ada bolongan juga, gua nggak tahu ini buat apa fungsinya, atau mungkin, oh ya, ini bolongan ini mungkin ya buat tripod guys. Jadi kalau misalnya kalian pegel bawa kamera kayak gini, bisa pakai stabilisasi yang kayak tripod gitu, stabilizer namanya. Nah, jadi itu. Nah, habis itu di sini ada tempat baterainya, kita buka aja guys. Ntar gua buka dulu. Oke guys, ini udah selesai gua buka. Nah ini guys, kekurangan dari kamera ini menurut gua tuh ini guys, dia tuh masih pakai baterai, jadi susah banget guys. Jadi dia itu apa, kayak boros banget baterainya. Jadi sekalinya habis kita harus beli baterai baru lagi. Nah, di atas ini ada besinya. Nah, gitu. Jadi intinya tuh buat kalian
ngehidupin kamera ini kalian butuh 4 baterai, dan kalau misalnya habis kalian harus beli baterai baru. Nah solusinya tuh gue pernah lihat ada ini guys, apa namanya, ada yang jual buat ngecas baterai, ada di Alfamart atau di Indomaret itu ada, itu punyanya Energizer, itu merek baterai juga. Nah dia punya casannya buat baterai. Nah jadi kalau menurut gua minusnya tuh cuman itu doang dari apa namanya, dari kamera ini. Nah itu buat bisa pertimbangan juga kalau kalian gak suka boros, atau misalnya lagi buat hemat-hemat, kalian jangan beli kamera ini deh, soalnya ini kamera boros banget baterainya, dan kalau misalnya habis harus beli harus beli baterainya lagi. Nah sesuai janji gua yang tadi, gua terakhir bakal mereview ini jenis dari kalungan atau kain buat kita taruh di kepala ini guys. Nah jadi jenisnya tuh ya pada umumnya sama aja ya, kayak kamera-kamera lainnya. Di sini terbuat dari kain yang udah di press jadinya keras, dengan tulisan sesuai mereknya Nikon, dan di sini ada striping warna putih yang memanjang mengelilingi guys, tuh striping putihnya di semuanya ada nih. Nah ada tulisan Nikon seperti biasa. Buat tipenya dia Coolpix, jadi ditaruh juga di kalungnya ini. Jadi ada perpaduan Nikon Coolpix gitu guys, mereknya Nikon, ininya tipenya Coolpix. Nah habis itu di atasnya ini ada sejenis kayak kulit gitu, tapi bukan kulit, ini paling sintetis buat ngegrip biar nggak copot guys, dari sini, dari tali biasa ini ke sini gitu. Pokoknya nih kamera nyaman lah. Nah gitu guys, biar durasinya nggak kepanjangan, gua selesaiin reviewnya di situ. Semoga reviewnya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ke channel Ferasman. Kalau misalnya kalian ada yang ditanyakan seputar kamera tersebut, Nikon Coolpix 3L340 ini nih guys, mungkin kebalik ya. Nah jadi begini kameranya. Kalian kalau misalnya ada yang ditanyakan seputar kamera ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar Ferasman di bawah video itu guys. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Mungkin sekian dulu video gua buat hari ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mantap guys.